Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang kodifikasi. Kalau kemarin kita udah bahas atau ngobrolin tentang dima atau diri manusia, nah sekarang gantian kita ngomong atau ngobrol tentang simbol. Dalam obrolan ini saya ingin membahas, dan saya udah cari ini dari lama ya, tentang cerita legenda yang berasal dari Jawa Tengah, yaitu cerita Baru Klinting. Saya yakin semua orang yang berasal dari Jawa Tengah sudah pernah mendengar cerita tentang ini. Kenapa saya tertarik dengan cerita ini gitu ya? Saya melihat ada simbol-simbol mistik di dalam cerita yang disampaikan oleh leluhur kita secara turun-temurun ya. Mistik sendiri dari kata dasar mist yang dalam bahasa Inggris ya artinya adalah berkabut tapi mengarah pada hal yang dingin. Jadi jika diartikan mistik itu adalah lebih kepada cerita rahasia yang bersifat esoteris. Nah, kenapa leluhur kita menyampaikan banyak cerita atau sesuatu itu melalui banyak sandi atau melewati banyak sandi? Saya rasa memang bukan nggak pakai alasan ya. Biasanya alasannya adalah untuk melindungi, baik itu sebuah ajaran atau sesuatu hal lain yang berharga. Cerita singkat dari Baru Klinting ini diawali dari ada sebuah desa yang sedang mengadakan hajatan ya. Dan untuk melancarkan hajatan tersebut, seorang demang desa menyuruh putrinya untuk meminjam pusaka pada seorang begawan. Namun, karena putri demang tersebut lupa dan tanpa sengaja ia melanggar persyaratan, akhirnya ia mengandung seorang anak yang berwujud ular naga. Setelah lahir, ular naga tersebut diberi nama Baru Klinting sesuai dengan nama pusakanya. Nah, Baru Klinting ini setelah dewasa dia berusaha mencari ayahnya yang pada saat itu sedang bertapa di sebuah gunung. Namun setelah bertemu dengan ayahnya, Baru Klinting tidak mendapat pengakuan dari ayahnya. Jadi ayahnya itu meragukan betul atau tidaknya gitu, bahwa itu anaknya atau bukan. Nah, untuk meyakinkan hal itu atau memastikan bahwa Baru Klinting adalah anaknya, maka ayah ini memiliki persyaratan, yaitu akan jika memang dia anaknya, maka ia akan mampu melingkari sebuah gunung. Nah, ini hal yang menarik banget menurut saya, karena ini nggak hanya cerita yang begitu aja, nggak ada maknanya, dan ini ada pesan yang menurut saya emang benar-benar ini mistik gitu. Kita akan mulai dari nama-nama karakter yang ada dalam cerita ini. Yang pertama adalah nama Endang Savitri. Endang Savitri ini adalah seorang perempuan yang diminta untuk meminjam pusaka oleh ayahnya kepada sang begawan ya. Endang Savitri. Endang itu artinya mulia dan Savitri artinya matahari. Karena Endang Savitri ini karakternya adalah seorang perempuan, maka dibaca sebagai energi feminin dengan segala manifestasinya. Matahari itu kan energi kan. Jadi Endang Savitri adalah sebuah energi feminin. Lalu karakter yang kedua adalah sang begawan tersebut yang bernama Ki Hajar Salokantara. Ki adalah Ki artinya bapak yang sangat dihormati. Kalau mungkin kita sering dengar nama panggilan Aki gitu ya. Nah, itu adalah bapak yang sangat dihormati ya.
uh, disepuhkan lah gitu ya, bapak yang disepuhkan, dan dia seorang yang terhormat lah gitu. Lalu hajar biasanya kalau di Jawa itu tidak selalu hanya dibaca ya, jadi hajar dibaca ajar, seperti hati kalau Jawa dibaca ati gitu. Nah, kata hajar pasti atau ajar pasti berkaitan dengan guru ya. Nah, lalu kata salokantara artinya adalah tempat di mana segala sesuatunya itu berasal gitu. Tempat di mana segala sesuatunya itu berasal pasti merujuk hanya satu tempat, yaitu langit. Nah, ada kata bapak yang dihormati, ada kata guru, ada kata langit. Berarti kalau kita baca nama Ki Hajar Salokantara adalah guru, lebih merujuk kepada Batara Guru. Nah, karena itu seorang laki-laki gitu ya, maka dapat dibaca matahari sebagai energi maskulin dengan segala manifestasinya yang mengarah kepada Batara Guru atau matahari. Lalu yang ketiga ada ayahnya Endang Savitri. Dia adalah seorang Demang atau sebutan untuk kepala daerah ya di Jawa Tengah pada waktu dulu. Nah, Ki Demang ini bernama Taliwangsa. Dari sini kan jadi makin jelas ya. Gitu. Taliwangsa kalau di breakdown artinya tali itu ya pengikat gitu ya. Dan wangsa itu artinya adalah lebih pada generasi, wangsa, bangsa atau dinasti ya gitu. Nah, jadi tali sebagai pengikat dinasti, kita bisa baca bahwa tali wangsa ini adalah merujuk pada leluhur, akar daripada leluhur, pengikat. Yang keempat adalah nama dari gunung tersebut. Gunung yang ada dalam cerita tersebut bernama Gunung Telomoyo. Nah, di sini agak sedikit panjang ya gitu. Nah, saya akan coba menyingkatnya. Telo itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa dari ubi. Ubi itu bentuknya kan satu agak panjang gitu ya. Sebenarnya hampir kayak beras tapi ukurannya jauh lebih besar. Nah, kita tahu bahwa bentuk-bentuk seperti beras yang kecil-kecil seperti itu lebih merujuk pada bentuk pine cone. Pine cone toh kan. Nah, kita merujuk lagi, Telomoyo itu, moyo itu maya ya, tulisannya maya, Telomoyo. Mungkin kalau zaman sekarang tulisan udah banyak berubah gitu ya. Nah, Telomoyo dia kan kayak pine cone, dia kayak manik ya. Nah, itu saya lebih nggak tahu, saya mengartikannya seperti manik maya. Balik lagi, manik maya itu dalam kodifikasi bisa merujuk pada pineal gland. Itu adalah matahari dalam diri manusia. Ternyata kita balik lagi ke Dima nih omongannya, obrolannya ya. Manik maya adalah pineal gland yang ada di dalam Dima atau diri manusia. Balik lagi matahari lagi gitu kan. Tapi memang iya bahwa Nusantara itu ajaran yang penuh dengan ajaran kemataharian, karena ya matahari memang sumber energi yang sangat ya banyak menjadi stimulasi kehidupan di bumi. Kita akan mulai dari nama-nama karakter yang ada dalam cerita ini. Yang pertama adalah nama Endang Savitri. Endang Savitri ini adalah seorang perempuan yang diminta untuk meminjam pusaka oleh ayahnya kepada sang begawan ya. Endang Savitri. Endang itu artinya mulia dan Savitri artinya matahari.
karena Endang Savitri ini karakternya adalah seorang perempuan, maka dibaca sebagai energi feminin dengan segala manifestasinya. Matahari itu kan energi kan, jadi Endang Savitri adalah sebuah energi feminin. Lalu karakter yang kedua adalah sang begawan tersebut yang bernama Ki Hajar Salokantara. Ki adalah Ki artinya bapak yang sangat dihormati. Kalau mungkin kita sering dengar nama panggilan Aki gitu ya. Nah, itu adalah bapak yang sangat dihormati ya. Disepuhkan lah gitu ya, bapak yang disepuhkan, dan dia seorang yang terhormat lah gitu. Lalu Hajar biasanya kalau di Jawa itu tidak selalu hanya dibaca ya. Jadi Hajar dibaca ajar, seperti hati kalau Jawa dibaca ati gitu. Nah, kata hajar pasti atau ajar pasti berkaitan dengan guru ya. Nah, lalu kata Salokantara artinya adalah tempat di mana segala sesuatunya itu berasal gitu. Nah, sehingga gitu ya, tempat di mana segala sesuatunya itu berasal pasti merujuk hanya satu tempat, yaitu langit. Nah, ada kata bapak yang dihormati, ada kata guru, ada kata langit. Berarti kalau kita baca nama Ki Hajar Salokantara adalah guru kita, boleh kan? Bata guru lebih energi sendiri sifatnya kekal ya. Dia tidak diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, alias hanya dapat bertransformasi. Naga sendiri dalam dunia simbol selalu mengacu pada bentuk energi, di mana energi merupakan bentuk halus dari komponen utama penciptaan, sehingga selalu diasosiasikan pada sifat keilahian. Energi itu maksudnya pada sifat keilahian atau lapisan diri yang paling murni jika berada dalam diri manusia. Balik lagi kita obrolannya ke Dima. Ternyata kodifikasi nggak bisa jauh-jauh ya dari Dima. Nah, saya jadi ingat cerita tentang naga-naga dan urusannya dengan energi atau sifat-sifat keilahian ya, karena energi itu ya memang sangat erat banget kaitannya dengan keilahian gitu. Saya jadi ingat dan saya mulai agak sedikit bisa memahami kenapa cerita Dewa Ruci ya, Bima kalau nggak salah ya, ketika menemukan jati dirinya digambarkan dengan bersama-sama dengan naga muncul dari dasar samudra. Pokoknya dia berurusan lah dengan yang namanya naga gitu. Ada dua hal penting yang disampaikan dalam cerita ini ya, terkait energi. Ki Hajar mengutus anaknya. Jadi ceritanya ketika tadi anaknya naga ini sudah lahir dan sudah besar, dia nyari bapaknya gitu, dan bapaknya ini ternyata setelah ditemui bapaknya meragukan kan gitu tadi. Jadi bapaknya ini minta syarat gitu. Kalau kamu emang anakku, kamu akan bisa melingkari sebuah gunung ini yang dia pakai untuk bertapa gitu, bapaknya itu. Lalu mulailah si naga ini melingkari gunung, tapi sayangnya kurang sedikit antara kepala dan ekor gitu ya. Nah, ini naganya mulai bingung, tapi si naga ini karena memang simbol dari energi, maka dia punya kecerdasan, punya kesadaran yang ya tentunya lebih tinggi lah gitu ya dalam persimbolan ini. Naga ini menjulurkan lidahnya untuk menyentuh ekornya, jadi dia bisa nyambung gitu.
Nah, kurang dikitnya gitu. Ini pesan ini sebenarnya pesan yang di seluruh dunia itu umum sebenarnya. Tapi leluhur kita tuh punya cara yang unik banget untuk mengajarkan kita bahwa uh, ada yang hal yang sangat penting terkait dengan transformasi jiwa di sini. Dalam proses kehidupan manusia, jiwa itu bersifat abadi kan, karena yaitu adalah energi gitu. Dalam fase kehidupan transformasi ada yang disebut dengan reinkarnasi atau fase kelahiran kembali dalam fase kelahiran kembali jiwa dalam raga yang baru. Dan dalam bahasa Sanskerta, kita tidak pakai bahasa terminologi barat ya, kita punya bahasa sendiri yaitu Punarbawa, yang dalam persimbolannya di seluruh dunia itu sudah umum lah sebenarnya, bisa dicari di Google, digambarkan dengan simbol Ouroboros, yaitu ular yang menggigit ekornya sendiri di dalam bentuknya bulat, jadi dia itu nggak ada awal nggak ada akhir. Nah, silakan dicari di googling Ouroboros. Itu yang pertama, simbol naga menggigit ekornya ini lebih kepada cerita tentang bahwa kehidupan jiwa atau energi itu kekal abadi, dia nggak bisa mati. Hal penting kedua yang disampaikan dalam cerita terkait energi adalah kita tahu bahwa naga itu punya simbol, dalam simbolnya selalu ngejar-ngejar bola api kan gitu, bola api yang bulat kejar-kejar. Nah, bola api ini jika dibaca juga mengarah kepada matahari. Dan dalam konteks cerita Baru Kelinting, sang naga yang melingkari Gunung Telomoyo itu bisa terbaca bahwa naga ini berjalan menuju matahari, tapi dalam persimbolannya, dalam cerita yang mau disampaikan leluhur adalah ada di dalam dima atau diri manusia, yaitu naga ini merupakan energi yang merambat melalui tulang punggung ya, menuju kepada pineal gland, Batara Guru atau Manik Maya, dan nantinya akan diteruskan ke cakra mahkota ya, dalam perjalanan energinya. Oke, kita masuk dalam kodifikasi ke 6 berikutnya. Kita breakdown tentang nama Baru Kelinting. Ini menarik banget ya. Nama Baru Kelinting ini kalau menurut tutur gitu, dia berasal dari kata bre yang artinya memiliki kedudukan tinggi. Sementara kelinting itu mengacu pada lonceng. Kalau orang Jawa tahu kelintingan itu ya, lonceng, kelintingan. Nah, kita masuk pada simbol lonceng. Dan ini menarik ya. Lonceng itu ternyata simbol hubungan antara langit dengan bumi. Baru ngeh kan. Dan suara lonceng itu melambangkan harmoni kosmis ya, yang bisa dijabarkan sebagai gema kekuatan ilahi. Jika lonceng ini didengar gitu ya, dan dicermati, diamati, dirasakan, suara lonceng itu biasanya membawa jiwa melampaui batas-batas duniawi. Dalam setiap budaya, lonceng punya pemaknaan yang berbeda-beda. Tapi lonceng sendiri mewakili suara semesta, karena inti dari lonceng tersebut adalah hanya satu suara, yaitu denging. Ya. Kita akan menemukan denging yang sebenarnya gini, dalam suara semesta ini, karena kita ini kan kemampuan telinga kita itu kan nggak bisa dengar semua suara ya, padahal sebenarnya banyak suara di sekitar kita itu. Nah, kalau kita mendengarkan dengan perhatian penuh, sebenarnya ada suara halus banget ya. Suara ini akan semakin jelas suaranya
ketika kita dalam keadaan mindfulness, yaitu suara dengingnya. Kita kalau nggak sadar tiba-tiba ada suara nging gitu. Saya pernah bahas tentang suara denging itu di channel ini juga. Silahkan di browsing aja kalau mau tahu tentang suara denging. Dan kita balik lagi ke bunyi lonceng ya. Bunyi lonceng karena itu merupakan suara semesta, itu mewakili daya penciptaan itu sendiri. Karena posisi lonceng itu kan pasti gantung ya, gantung. Dan gak hanya itu, dalam berbagai budaya lonceng itu dianggap sebagai pelindung, tolak bala, malah kadang dianggap sebagai pengusir setan yang lain-lain gitu ya. Nah, dalam budaya kita gitu, khususnya di Jawa Tengah ya, tapi mungkin kayaknya ini di mana-mana lah di Nusantara gitu. Kita ngomong tentang Nusantara atau Indonesia lah. Kita nggak, untuk hal-hal ini, untuk hal-hal yang besar gitu, kita nggak menggunakan lonceng, tapi kita menggunakan gong. Tahu gong kan? Gong yang gede kayak bende gitu, pukul gitu. Nah, ini nggak denging lagi, tapi denging vibrasi yang sangat kuat dan sangat besar, yang kita sebut dengung malahan gitu ya. Nah, gong ini, suara gong ini biasanya berfungsi untuk memurnikan energi. Fungsi lain adalah dia menetralkan energi negatif dan mensinkronisasi energi di sekitarnya. Jadi itu kenapa pada zaman dahulu ya, sebelum acara-acara besar dimulai, selalu dilakukan pemukulan gong. Kalau zaman sekarang narasinya ya sebagai pembuka acara, tapi kalau zaman dulu memang itu dibunyikan untuk membuat acara itu menjadi lebih khidmat dan lancar, tidak ada gangguan dari sisi manapun ya, termasuk dari sisi energi negatif yang tidak sinkron. Oke, kita balik lagi ke cerita Baru Kelinting. Baru Kelinting ini nggak berhenti di situ aja ceritanya, dia nyambung pada legenda cerita tentang Rawa Pening. Kalau orang Jawa Tengah tahu banget lah Rawa Pening itu di mana tempatnya. Dia ya tempatnya nyaman sih gitu kalau yang udah pernah kesana ya gitu. Dalam kaitannya dengan cerita Rawa Pening, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa ketika Baru Kelinting itu sedang bertapa gitu, desa di sekitar itu ada yang mengadakan hajatan, nggak tahu apa ya, mungkin seperti sedekah desa atau apa gitu, saya agak lupa ceritanya. Nah, ketika rakyat di situ sedang mencari tanaman untuk mungkin dimasak gitu ya, tidak sengaja dia salah seorang itu menyabit badan dari Baru Kelinting yang sedang bertapa, dan muncullah darah. Kagetlah salah orang-orang yang di situ gitu ya, salah seorang itu, dan dia mengundang beberapa teman-teman desanya, dan akhirnya dia menemukan kok ternyata ini daging gitu ya, yang nggak lain adalah daging ular. Dan orang-orang di sana mulai memotong-motong, mengambil daging ular itu untuk santapan di acara tersebut. Nah, setelah Baru Kelinting selesai bertapa gitu ya, nggak lama dari situ, dan acaranya itu sedang berlangsung gitu, Baru Kelinting turun ke desa tempat hajatan itu berasal, dan dia minta makan di situ, tapi ceritanya nggak dikasih makan, malah diusir gitu loh. Nah, akhirnya si Baru Kelinting ini jalan menuju ke sebuah rumah. Di situ ada seorang perempuan tua gitu yang mau kasih dia makan lah gitu intinya. Nah, Baru Kelinting ini memberi pesan sama perempuan ini, si ibu ini, saya lupa namanya siapa, bahwa untuk menyiapkan lesung gitu, yang nantinya jika terjadi banjir, ibu ini diminta untuk naik lesungnya itu untuk menyelamatkan diri. Saya melihat ada cerita yang sama ya dari beberapa negara atau beberapa budaya mengenai cerita banjir dan perahu, atau di sini digambarkan dengan lesung. Tapi mungkin karena cerita itu kan penyampaiannya berbeda-beda ya, tergantung apa yang mau diajarkan di wilayah tersebut. Nah, mungkin di tempat kita dengan cerita seperti ini
ingin menceritakan sesuatu yang lain. Setelah si baru kelinting ini memberitahu seorang perempuan itu tadi, dia balik lagi ke tempat acara rame itu dan dia membuat sayembara, tempat orang-orang yang sudah mengusir dia kan. Dan dia karena badannya itu dipotong-potong, akhirnya dia banyak luka dan bau lah gitu. Makanya dia diusir gitu dari acara tersebut. Ketika baru kelinting berada di tempat acara itu, dia bikin sayembara nih. Dia pasang lidi, siapa yang bisa cabut lidi ini, maka baru kelinting akan memberikan sebuah hadiah atau apa gitu. Tapi nggak ada yang bisa, ternyata yang bisa ya cuma baru kelinting itu. Dan seperti tadi yang saya sampaikan, akhirnya setelah dicabut muncullah air dari rawa-rawa. Ini ada hal sesuatu yang sama sebetulnya. Bagaimana lidi menancap pada bumi adalah bagaimana lingga menancap pada yoni. Dan ketika lingga ini dicabut, maka air dari dalam mulai bermunculan sampai memenuhi hingga menjadi rawa. Ceritanya kan kayak gitu ya. Nah, yang mau disampaikan ini adalah sebenarnya sebuah cerita tentang kesuburan, sangat subur, terkait dengan daerah Rawa Pening ini atau Gunung Telomoyo ini. Merupakan daerah yang sangat subur itu. Mungkin ini yang menjadi harta karun dari cerita di balik Rawa Pening itu adalah leluhur kita menyampaikan daerah Jawa Tengah di sekitar Rawa Pening, Pegunungan Telomoyo dan sekitarnya merupakan daerah yang sangat-sangat subur. Jika diolah atau difokuskan sebagai daerah agraris, tentu akan memberikan kelimpahan yang sangat luar biasa. Tempat itu kan dikelilingi oleh beberapa pegunungan, saya lupa deh, tapi salah satunya yaitu Pegunungan Telomoyo sendiri yang merupakan pegunungan stratovolcano. Stratovolcano itu saya coba cari artinya, ternyata gunung berapi yang bentuknya seperti kerucut. Terjadi karena letusan dan lelehan yang secara bergantian dengan bahannya berlapis-lapis sehingga disebut lava gunung api strato. Kita semua tahu bahwa saat abu dan batuan vulkanik menghasilkan mineral ya, atau semacam magnesium lah, atau mungkin apa gitu, dengan mineral yang berhamburan di situ sudah pasti tanahnya sangat-sangat subur. Itu secara logika. Dalam balik lagi ke cerita Rawa Pening ini yang mungkin sebenarnya mau disampaikan oleh leluhur kita, menyampaikan informasi penting dalam bentuk sandi mengenai harta karun yang berupa tanah yang sangat menjanjikan kesuburannya, sehingga bagi penduduk yang bermukim di sana secara turun-temurun gitu ya, dari garis dinasti atau generasi, akan diberkati dengan kelimpahan dan hasilnya akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di sana. Nah, ini luar biasa banget loh menurut aku gitu. Di dunia ini nggak ada hal yang tidak memuja kesuburan. Ritual manapun adalah pemujaan tentang kesuburan. Jadi karena ya itu berkait dengan kelangsungan hidup, nggak hanya manusia tapi bumi dan seluruh isinya. Mengenai perempuan yang naik di atas lesung, di atas rawa-rawa. Lesung itu kan perahu ya, atau ya itu tadi, perahu itu menggambarkan sebuah bahtera kehidupan yang mengapung di atas rawa, di mana rawa tadi itu adalah rawa air kehidupan atau membawa kesuburan tertentu ya, simbol-simbol dari lingga dan yoni. Kenapa penyatuan energi maskulin dan feminin dalam persetubuhan ya, kita sedikit membahas tentang persetubuhan, menjadi sangat sakral dan nggak boleh sembarang orang itu seenaknya melakukan hal-hal tersebut, karena penyatuan itu adalah penyatuan yang menghasilkan energi sangat besar. Makanya dilarang gitu ya. Orang zaman dulu juga melarang anak-anak kecil untuk yang masih belum dewasa atau belum cukup umur untuk melakukan hal seperti itu, karena kalau
mereka nggak bisa handle energi itu, akan menjadi berantakan lah gitu. Dia nggak bisa manage gitu, karena itu daya yang cukup besar. Itu mungkin kenapa dilarang dan tidak boleh dilakukan dengan sembarangan, atau karena itu adalah sakral terkait dengan gak hanya penciptaan, tapi itu adalah kunci juga untuk membuka kesadaran atau ilmu pengetahuan yang tidak tertulis. Oke, kira-kira itu obrolan kita kali ini. Walaupun kode, tapi balik lagi ke Dima ya. Memang semua kode memang ya rata-rata nggak bukan hanya membicarakan tentang diri manusia, karena memang ya penting gitu mengetahui tentang Dima itu. Ibarat kita tahu wahana kita, karena kan kita lahir nggak dikasih manual book, dan makin kesini makin nggak ada tuntunannya untuk mengendarai wahana kita, padahal yang ada kan hanya di barang-barang elektronik, sedangkan kita ini lebih canggih daripada sekedar barang elektronik. Mungkin kedepannya robot memang canggih, tapi saya yakin sebenarnya aplikasinya nggak secanggih manusia, karena manusia tuh kompleks banget ya, antara emosi ada, lapisan energi ada, dan sinkron gitu ya. Mungkin kalau robot kan hanya pakai lithium atau listrik, atau nggak tahu lah, mungkin suatu hari nanti mungkin akan lebih canggih juga, tapi entahlah, saya masih yakin bahwa sebenarnya manusia itu luar biasa aplikasinya. Tidak hanya menguasai satu aplikasi, nggak hanya telepati, tapi juga pyrokinesis, clairvoyance, clairaudience, clairsentience, masih puluhan lah sebetulnya. Hanya saja untuk saat ini tidak tergali, apalagi yang seperti itu, mengenal diri manusia saja enggak, gitu ya. Oke, kita akhiri sampai di sini dulu, udah panjang banget. Kita ngobrol berikutnya mungkin balik lagi tentang Dima.